بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membangkitkan kita dari tidur kita, yang menghidupkan kembali setelah kita mati dengan mati kecil kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa mengisi usia kita dengan amal-amal soleh yang diterima pahalanya sehingga menjadi bekal kita insyaallah di akhirat nanti. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh kali ini izinkan kami untuk sama-sama merenungi pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, ya. Surah Ali Imran ini adalah surah Madaniyah, surah yang diturunkan di kota Madinah, yang juga memiliki beberapa nama lain. Namanya diantaranya adalah Al-Aman, ya, At-Tibah, dan juga Al-Kanz. Al-Aman itu artinya aman, Al-Kanz itu artinya harta karun, ya. Dan At-Tibah itu artinya yang baik atau yang harum atau yang, ya, ada hotel di Madinah namanya Hotel Thayyibah, ya. Ustaz Anwar Sadat mungkin tidurnya di situ kali ya. Yang kemarin waktu umrah. Nah, surah Ali Imran ini secara urutan turunnya itu berada di posisi ke-89 setelah surah Al-Anfal dan sebelum surah Al-Ahzab. Ya. Itu kalau urutan turun. Kalau urutan tertulis berada di posisi ke-3, ya. Karena nomor 1 kan surah Al-Fatihah, nomor 2 Al-Baqarah, nah, baru setelah itu surah Ali Imran, posisinya yang ketiga. Setelah surah Al-Baqarah dan sebelum surah An-Nisa. Ya. Nah, adapun secara umum isi daripada surah Ali Imran ini menegaskan tentang tauhid, ya. Menegaskan tentang tauhid. Sehingga kalau kita perhatikan urutannya, kalau surah Al-Fatihah itu adalah rangkuman dari seluruh apa yang akan kita baca di surah-surah selanjutnya, ya. Surah Al-Fatihah itu adalah rangkuman dari seluruh surah-surah yang akan kita baca di dalam Al-Quran. Kemudian di surah Al-Baqarah itu menjelaskan tentang tuntunan-tuntunan secara terperinci di dalam ajaran Islam. Bahkan dimulai dengan permasalahan yang sangat kompleks, yaitu berkaitan dengan bagaimana menata komunitas yang besar sesuai dengan tuntunan Islam. Maka dijelaskan di awal-awal ayat itu berkaitan dengan tipologi manusia, ya kan? Ada manusia yang beriman, ada manusia yang munafik, ada manusia yang kafir. Baru setelah itu juga Allah menjelaskan tentang fungsi manusia di muka bumi ini selain adalah menyembah kepada Allah, dan juga dia adalah memimpin, ya, yang disebut dengan khalifah. Nah, tentunya diminta untuk menjalankan tugas tersebut sesuai dengan tuntunan, ya, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disampaikan di dalam surah Al-Baqarah. Nah,
Di surah Ali Imran itu menjelaskan lebih terperinci lagi berkaitan dengan tauhid. Kenapa? Karena tanpa tauhid ini tuntunan yang diamalkan itu percuma. Percuma kita sholat kalau tauhidnya nggak benar, gitu ya. Percuma kita menjalankan tugas khilafah kepemimpinan di muka bumi ini kalau dasar tauhidnya itu nggak ada. Maka ini kesesuaian kandungan di antara surah-surah yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik, kita akan bahas ayat 164. Kami angkat ini ya kebetulan ya karena momentum Rabiul Awal ya. Momentum Rabiul Awal di mana menjadi tradisi bangsa Indonesia bahwa di bulan tersebut kita menapak tilas perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menapak tilas dengan mendengarkan cerita. Ada yang menapak tilas betul-betul mendatanginya, ya. Mendatangi situs-situsnya, ya. Sholat di samping makam Rasulullah sambil membayangkan, wah di sini nih Rasulullah kalau subuh keluar dari kamarnya, ya, gitu. Kemudian sholat di situ. Kalau hari Jumat beliau berdiri di situ di mimbarnya, saya berada di posisi sini nih, gitu ya, insya Allah. Begitu juga mungkin menapak tilas bagaimana Rasulullah mendatangi Masjid Nabawi. Ya. Kalau Rasulullah mendatangi Masjid Nabawi, padahal Rasulullah tinggalnya di samping Masjid Nabawi. Jadi kalau Rasulullah sebelum, jadi kan ada ada ziarah Masjid Nabawi. Itu disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau Rasulullah menziarahi Masjid Nabawi itu beliau pertama kali datangnya justru ziarahnya itu sebelum subuh. Yang saya tahu ya, ziarahnya itu sebelum subuh. Kemana pertama kali beliau berangkat? Dimulai dari Baqi. Dia datangin Baqi. Jadi awal itu datangnya ke kuburan. Ini kita belum terbiasa. Bahkan mungkin nggak pernah dalam hidup kita datang ke kuburan sebelum sholat subuh. Ada yang pernah coba gitu sebelum sholat subuh ke kuburan gitu. Nah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatnya ke kuburan ke Baqi itu sebelum sholat subuh, ya. Sambil mengucapkan Assalamualaikum ya ahlat ya. Di situ beliau merenungi ya akhirat. Karena memang kuburan itu tempat kita lebih dekat kepada akhirat. Karena di situ kan penghuni-penghuni akhirat semua gitu ya. Ya. Baru setelah itu masuklah ke masjid melewati apa namanya yang masjid yang paling depan Babus Salam ya, Babus Salam ya, karena setelah itu kan kalau jalan terus nanti ketemu kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwati fillah, nah kita menapak tilas ya dalam rangka semakin menumbuhkan keimanan kita. Karena memang beriman itu kan ada marotibnya ya. Ada marotibnya. Yang pertama itu kan makrifah, ilmu. Kita harus tahu gitu. Yang mau kita cinta, yang kita imani itu harus kita tahu. Makanya marotib yang pertama adalah al-ilmu. Kalau kita sudah tahu Allah, kita sudah tahu Rasulullah, maka dengan sendirinya akan lahir keyakinan. Ya. Yakin itu muncul setelah kita mengenal, kan begitu. Dan mengenal itu adalah mengetahuinya, ya, memiliki ilmunya. Nah, kalau sudah semakin dalam ilmunya, maka semakin dalam pula keyakinannya. Nah, kalau sudah keyakinan, sudah sampai pada taraf keyakinan, maka selanjutnya ikhlas. Ya. Kalau kita sudah ikhlas kepada baginda Rasulullah, kita tidak akan mau mencari contoh selain Rasulullah. Ngapain saya mencontoh sipulan-sipulan kalau Rasulullah masih memberikan contoh, kan gitu ya. Ngapain saya mencontohi sholat selain daripada Rasulullah kalau Rasulullah sendiri sudah ngasih contoh, kan gitu ya. Jadi tidak akan lari ke tempat lain. Itu setelah ilmu, kemudian yakin, setelah itu ikhlas. Nah, setelah ikhlas, as-sidqu,
membenarkan. Ya. Membenarkan itu mungkin adalah tindak perbuatan yang mudah saja. Tetapi ada kalanya membenarkan itu menjadi sebuah yang berat. Ketika apa? Ketika logika kita yang tidak bisa menerima kebenaran. Atau ego kita nggak bisa menerima kebenaran itu. Atau kebenaran itu berakibat kepada kepentingan kita. Ya, misalnya kepentingan kita bertolak belakang dengan yang harus kita benarkan. Maka di situ sangat berat. Maka membenarkan atau as-sidqu posisinya di urutan keempat setelah ilmu, setelah yakin, setelah ikhlas. Ya kan? Sebagaimana Abu Bakar bisa membenarkan apa yang tidak logis pada waktu itu ketika dia harus mengatakan, ya memang benar Rasulullah bisa melakukan perjalanan ya, ke Palestina dalam tempo yang singkat sekali. Padahal waktu itu orang kalau ke sana perjalanannya ke sana saja sudah 1 bulan, kembalinya 1 bulan. Nah ini. Nah baru setelah as-sidqu baru mahabbah, ya, cinta. Nah ini cinta luar biasa ini, mahabbah. Jadi mahabbah itu posisinya yang keberapa nih? Kelima ya. Mahabbah, cinta. Karena kalau sudah cinta, amal-amal itu tidak dianggap bukan saya katakan tidak dianggap, tetapi sudah mahabbah itu membuat amal-amal itu menjadi sempurna meskipun amal itu sederhana. Nah gitu. Nah nanti kan kita bahas ya. Rasulullah Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu qauman wa lam yastati ay ya'mal bi amalihi. Ada seorang laki-laki yang cinta kepada suatu kaum, tetapi dia tidak bisa melakukan amal seperti amal yang dilakukan oleh kaum itu. Kalau kita kiaskan, menganalogikan kepada kita dengan Rasulullah, kita ini cinta kepada Rasulullah, tapi kita nggak bisa melakukan seperti amalnya Rasulullah. Gitu. Bisa nggak ya? Kan itu ya. Dan hadis ini sahih. Abu Dzar berkata, ada laki-laki suka kepada kaum, tetapi dia tidak bisa melakukan amal seperti amalnya kaum tersebut. Saya cinta kepada Rasulullah, tapi sholatnya Rasulullah itu nggak bisa saya ikuti secara sempurna. Gitu ya. Sholat tahajudnya Rasulullah itu yang begitu lama, bacaannya surah Al-Baqarah plus An-Nisa plus Ali Imran 1 rakaat. Saya nggak bisa ngikutin, cuman qul huwallahu ahad aja yang bisa saya lakukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama yang kau cintai. Coba perhatikan. Jadi amal yang orang mencintai seseorang tapi dia tidak bisa sebenarnya kan kalau orang suka kepada seseorang, ngefan kepada seseorang, maka otomatis dia akan terdorong untuk meniru. Ya gitu kan ya. Orang kalau ngefan, idola saya tuh gitu. Mengidolakan gitu ya. Pasti ada dorongan untuk meniru apa saja yang dilakukan oleh idolanya itu. Idolanya suka warna apa gitu, dia juga suka. Bahkan kalau ada kesamaan semakin bangga, wah idola saya lahirnya bulan segini, sama dengan saya, tambah seneng dia. Ya gitu ya. Itu lumrah, itu fitrah. Ya. Cuman kalau kita nggak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh idola kita, dan idola kita adalah baginda Rasulullah, bagaimana? Ternyata subhanallah, ya,
Rasulullah mengatakan, tidak ada masalah amalmu yang sedikit itu. Cukup dengan cintamu itu kepada Rasulullah, itu sudah menjadi alasan bagi Allah untuk mengumpulkan engkau bersama beliau. Begitu. Begitulah kira-kira ya. Masya Allah. Jadi posisi yang kelima itu adalah cinta, mahabbah. Baru setelah itu adalah al-qabul. Al-qabul munafi lil rad. Artinya menerima, ya. Menerima perintahnya, menerima larangannya, ya. Menerima sunnah-sunnahnya. Dan yang terakhir adalah al-inqiyad, ya. Al-inqiyad. Inqiyad itu munafi lit-tarki, ya. Al-inqiyad itu artinya melaksanakan, ya, melaksanakan. Nah, melaksanakan inilah yang kalau kita mungkin melaksanakan tapi kadang-kadang berat atau mungkin tidak sempurna. Tapi kalau inqiyadnya ini melewati proses yang tadi itu, ilmu dulu, ya kan? Apalagi yakin, ikhlas, qabul, mahabbah, kemudian qabul gitu ya. Baru inqiyad. Maka inqiyadnya ini pelaksanaannya, prakteknya itu akan menjadi gampang. Sekali lagi yang bicara ini pinter ngomong, ini udah ngomong tapi masih belajar Pak, ya, masih punya banyak utang. Nah itu alasan kenapa kami mengangkat ini. Nah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallah, sungguh benar-benar. Ya kita baca dulu semuanya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya laqad, sungguh benar-benar. Dua huruf ini maknanya takkid, ya. Sungguh benar-benar. Mannallah, manna, ya, itu artinya anugerah, anugerah yang tidak membutuhkan dibalas. Apa? Pemberian yang tidak butuh dibalas. Kalau misalnya pedagang ngasih barang yang dia butuhkan apa dari pembeli, ya bayarannya mas gitu ya. Kalau misalnya penyewaan, silahkan pakai rumah itu, nanti jatuh tempo tolong bayar sewaan. Tapi kalau misalnya memberikan sesuatu tapi tidak perlu dibalas, nggak usah dibalas. Bahkan kalau bisa, bahkan kalau kamu balas justru membuat saya tidak bahagia. Ada gitu lah gitu ya. Ya. Maka itu adalah hadiah, anugerah. Ya. Hanya hadiah saja yang saya perhatikan itu orang kalau ngasih hadiah sampai apa namanya, harga itu dibuka, itu dicek supaya nggak ketahuan. Ternyata dia sudah memberikan hadiah harganya misalnya 3 juta dibuang. Tapi kalau dijual justru diperlihatkan ini harganya segini, nggak boleh ditawar lagi. Artinya apa? Pemberian yang paling tinggi itu adalah yang tidak membutuhkan balasan dari orang yang diberi. Nah itulah al-minnah. Ditambah lagi minnah itu pemberian yang bukan kecil, tetapi pasti pemberian yang bersifat besar, agung, bukan hal yang sederhana. Ya, secara kuantitas, ya, sekali lagi, secara kuantitas yang tertinggi, secara kualitas yang terbaik, gitu ya. Nah itulah kira-kira makna minnah. Nah Allah menghadirkan kata ini untuk mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah itu kepada alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Apa anugerah tersebut? Itba'atsa fihim, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus fihim, di tengah mereka. Ya. Himnya ini lari ke orang beriman, ya. Himnya itu dhamir ya'udu ilal mu'minin, ya. Jadi di tengah mereka, yang diutus ini berada di tengah mereka. Berarti kalau kita adalah kumpulan orang-orang yang beriman, yang diutus ini berada di tengah kita.
Siapa itu? Sepakat para ulama yang dimaksud dengan di sini adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia yang diutus, nggak ada yang lain. Sampai saat ini yang mendapatkan status diutus adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab, terus apa lagi? Ibn Murrah ibn apa? Dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang jelas itu. Kenapa? Karena setelah Rasulullah nggak ada lagi Rasul yang diutus, nggak ada Nabi lagi yang diutus. Berarti tetap sampai saat ini kita bahas adalah yang dituju adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu yang diutus itu berada di tengah kita. Kok bisa di tengah kita? Iya, di tengah kita. Kenapa? Masya Allah, meskipun Rasulullah wafat 14 abad yang lalu, 14 abad ya. Tapi subhanallah, apa yang ingin kita ketahui dari baginda Rasulullah? Cara tidurnya ada dalam sejarah. Satu-satunya manusia yang memiliki riwayat perjalanan ditulis, diabadikan dan bisa dipelajari, bisa diakses dengan lengkap, itu hanyalah sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya. Tidak ada manusia yang selengkap perjalanan baginda Rasulullah. Kalau mungkin kita bandingkan antara Soekarno sebagai orang yang kita ingin pelajari perjalanan beliau, pendiri bangsa ini, dengan kita mempelajari baginda Rasulullah, kita tidak ingin bandingkan dalam sosok beliau ya, karena Rasulullah tidak mungkin dibandingkan dengan anak cucu Adam yang lain, tapi sama-sama sebagai objek yang akan kita pelajari gitu ya. Maka tidak selengkap perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu, meskipun beliau tidak hadir secara kasat mata, tetapi pengetahuan kita untuk mengenal beliau sedetail mungkin itu bisa. Makanya tetap terpakai kalimat ini dengan kalimat fihim di tengah mereka. Kemudian min anfusihim, ya, tadi fihim rasulan, ya, seorang rasul berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min anfusihim, dari diri mereka. Maksudnya para ulama mengatakan min anfusihim min ajnasihim, ya, dari jenis mereka. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Kenapa? Allah mengutus seorang nabi yang berasal dari kalangan manusia. Sehingga kalau dia memberikan contoh seperti sholat, puasa, gitu ya, maka sholatnya itu adalah sholat yang bisa dilakukan oleh yang berkapasitas manusia. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya nabi atau rasul diutus kepada kita, tapi kalangannya bukan dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat. Puasa ini, puasa mungkin nggak bisa kita ikuti. Mungkin tidak ada lagi konsep mempercepat buka puasa, mentakhirkan sahur gitu ya. Kenapa? Karena malaikat tidak membutuhkan makan gitu ya. Tapi karena Rasulullah, ya, nabi kita berasal dari manusia, maka unsur-unsur kemanusiaan itu ada di dalam tuntunannya gitu loh. Gitu ya Pak ya. Kayak misalnya umroh ataupun haji. Salah satu yang disunnahkan ketika kita sampai di kota Mekah, masuk di kota Mekah, itu disunnahkan yang pertama kali apa? Mandi. Disunnahkan mandi. Ya. Kenapa? Karena di dalam mandi itu badan jadi seger, menjadi kekuatan untuk melakukan tawaf. Coba kalau seandainya, ya, nabi itu berasal dari malaikat, gitu.
nggak ada lagi tuh itu sunnahnya mandi, ngapain mandi gitu ya. Masya Allah. Itu. Jadi ini adalah anugerah yang luar biasa ya. Allah mengutus Nabi itu dari kalangan manusia sehingga kita bisa berbicara dengannya, bisa mengikuti sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia. Bahkan ada yang membaca bukan min anfusihim, fa-nya bukan dhamma tetapi pakai fathah, min anfasihim. Silakan misalnya dibaca di dalam tafsir Imam An-Tantawi ya. Beliau menyebutkan riwayat bacanya dalam min anfasihim. Anfas itu kan artinya yang paling terbaik. Anfas itu kan paling mahal. Ya. Di antara produk-produk yang paling kualitas tinggi yang mana nih? Nah, itu kalimatnya pakai anfas. Anfasun artinya yang paling terbaik. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memilih seorang rasul yang diutus kepada kita ini, dipilihnya dari golongan dari orang yang terbaik. Makanya dari sisi nasab nih, ini lagi ramai ini masalah nasab nih. Secara nasab, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbaik, ya. Itu di dalam hadis itu, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail, itu ya ada ya, ada hadis itu, saya nggak hafal secara ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinana dari anak-anak Ismail. Wastafa Quraisyan min bani Kinana, dan Allah memilih Quraisy di antara kabilah atau kabilah-kabilah Kinana. Wastafa Hashim min bani Quraisy, dan Allah memilih Hashim di antara kabilah-kabilah yang ada di Quraisy. Wastafani min bani Hashim, dan Allah memilih saya di antara keturunan-keturunan Hashim. Artinya apa? Allah memilih yang terbaik secara nasab dari manusia ini. Yang boleh, artinya yang berdasarkan hadis ini saja menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan garis keturunan langsung kepada baginda Rasulullah adalah orang-orang yang dipilih juga gitu. Maka memang layak kita harus menghormati keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Rasulullah sendiri sudah menyampaikan kepada kita, mewasiatkan kepada kita supaya menjaga Al-Quran. Ya. Silakan nanti dicari hadisnya itu. Jadi disebutkan Al-Quran dan ahli baiti. Yang selama ini kan kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi ternyata ada hadis yang menyebutkan Al-Quran wa ahli baiti. Bahkan diulangi 3 kali. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian ya, oleh Allah ya, tentang keluargaku ahli baiti. Dan di dalam hadis ini ada yang bertanya, siapa itu ahlul bait? Kemudian dijawab, ahlul bait itu adalah yang tidak menerima sedekah. Karena selama ini boleh jadi kita pahami bahwa ahlul bait itu adalah istri baginda Rasulullah, anak-anak baginda Rasulullah. Sedangkan kalau secara kalau seandainya nasab itu berdasarkan dari garis bapak gitu ya, dari garis laki-laki, anak laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang diizinkan oleh Allah hidup sampai menikah kan? Semuanya wafat. Sedangkan yang anak dari perempuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya Fatimah kalau tidak salah, yang sampai saat ini bergaris keturunan. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa ahlul bait itu siapa? Ahlul bait itu adalah yang tidak menerima sedekah. Nah, berarti kan lebih luas lagi tuh. Yang harus kita hormati, ya, yang harus kita hormati, dan Rasulullah mewasiatkan kita untuk menjaga mereka. Menjaga kehormatan mereka, menjaga keselamatan mereka, ya. Dan
kemudian dijelaskan di dalam hadis tersebut, siapa itu yang tidak menerima sedekah? Yang pertama itu adalah, kalau nggak salah, keluarganya Ali. Kemudian Ali Akil, keluarganya Akil. Ali Ja'far, keluarganya Ja'far. Ali Abbas, keluarganya Abbas. Pak. Jadi kalau nyambung semua itu, mereka lah yang disebut dengan ahli bait. Sekali lagi saya bukan tidak lagi membahas nasab ya, dan bukan pemerhati nasab. Saya cuma memperhatikan nasib saya aja. Ya. Nasib saya aja belum jelas gitu ya. Ngapain ngurusin? Meskipun mempelajari nasab itu perintah dari baginda Rasulullah ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu ansabakum ma yusilu arhamakum." Bima yusilu arhamakum. Pelajarilah nasab-nasab kalian yang bisa menyambungkan silaturahim kalian. Karena silaturahim itu penting. Man arada ayyusita lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi asari. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, bersilaturahim. Berarti silaturahim itu adalah wasilah untuk mendapatkan dua yang kita inginkan tadi, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Dan cara untuk silaturahim itu adalah mengetahui nasab. Makanya wajar, ta'allamu ansabakum ma yusilu arhamakum. Jadi memang harus dipelajari nasab ya. Cuman artinya nggak mungkin Rasulullah memerintahkan kita suatu amalan sedangkan Rasulullah tidak mengajarkan, kan gitu ya. Berarti metode nasab itu sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang mengajarkan itu ya. Udah nggak usah masuk nasab lagi. Agak sensitif ini ya, makanya apa ya, saya hanya menghimbau kepada teman-teman ya, berhati-hati ya, dalam hal mengomentari nasab ya. Karena memang kalau kita salah dalam mengomentari nasab, sampai misalnya mengatakan seorang bukan nasabnya si fulan dan sebagainya ya, mengomentari nih bukan si fulan, bukan nasabnya si fulan, itu kan sebenarnya bukan wilayah kita ya, bukan wilayah kita. Kenapa? Karena masalah ini adalah masalah sensitif, sehingga Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengklaim dia adalah anak dia bukan anak si fulan, padahal dia tahu, maka ujung-ujungnya itu adalah kufur ya. Bahkan kalimat terakhir di hadis itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka nanti tempatnya itu di neraka. Jadi kalau itu tadi, kembali lagi, artinya kita tidak terlalu mempermasalahkan nasabnya orang. Kalau memang dia mengklaim nasab nyambung kepada Rasulullah, itu kan urusan dia gitu ya, dengan Allah dan Rasul ya. Dan adapun masalah mungkin yang perlu kita bahas adalah bagaimana kalau orang yang mengklaim nasab kepada Rasulullah tetapi perbuatannya ya bertentangan, kan begitu. Nah ini yang akan kita istilahnya ini yang perlu kita perbaiki. Artinya apa? Ya kita jelaskan aja bahwa orang itu perbuatannya salah gitu. Masalah nanti nasab dan sebagainya itu urusan dia dengan Allah dan baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi, yatlu alaihim ayatihi. Jadi anugerah yang kita dapatkan sebagai orang beriman berupa hadirnya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengoptimalkan anugerah tersebut? Maka dijelaskan oleh Allah bahwa caranya adalah mengoptimalkan apa yang telah Rasulullah lakukan untuk kita. Apa yang sudah Rasulullah lakukan sebagai tugasnya orang yang diutus kepada kita. Maka dijelaskan di sini, yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah itu membacakan kepada orang-orang beriman ayat-ayat Allah. Di sini menggunakan kata yatlu. Yatlu itu adalah membaca dengan seksama disembari dengan tadabbur. Itu makna yatlu. Ya. Makanya tilawah itu hanya disematkan kepada Al-Quran. Gak ada tilawah
buku matematika, tilawah buku geografi, yang adalah tilawah Quran. Kenapa? Karena cara membaca Al-Quran itu memang tidak sama dengan membaca buku-buku yang lain. Ya, ada makhrajnya, ya, ada panjang pendeknya, ada ibda wakafnya. Hati-hati itu kalau membaca Al-Quran, kita misalnya berhenti, kemudian setelah itu mengambil di awalannya, ya, jangan sampai jangan sampai keliru gitu ya, jangan sampai keliru. Makanya ada mushaf khusus untuk menjelaskan ibda wakaf gitu ya. Kalau berhenti di sini nanti ngambilnya di mana nih mulainya. Nah, karena akan berpengaruh kepada arti. Begitu juga ketika kita membacanya, diusahakan. Ini ayat yang baru saya baca ini tentang apa sih? Tentang janji Allah kah atau tentang ancaman Allah? Ini tentang suluk kah atau tentang syariat kah? Nah, begitu. Jadi setidak-tidaknya baca Al-Quran seperti itu, ya. Makanya Allah memilihnya dengan kalimat tilawah, ya. Yatlu alaihim ayatihi. Baru setelah itu wa yuzakkihim, at-tazkiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensucikan umatnya, mensucikan orang-orang yang beriman yang diutus kepada mereka. Bagaimana Rasulullah mentazkiyah kita? Menegur, ya. Mensucikan, ya, Rasulullah mensucikan kita itu dengan cara teguran. Kalau ada amalan-amalan yang kurang sempurna, Rasulullah tegur tuh. Seperti misalnya ada sahabat yang selesai sholat, ya, kamu belum sholat, ulangi lagi. Ya kan ada tuh riwayatnya gitu. Ada yang habis wudhu, ya, lewat dengan anggota badannya yang basah kuyup gitu ya. Rasulullah negur, ulangi lagi wudhu. Nah gitu ya, subhanallah. Jadi teguran-teguran mengarahkan kepada hal yang baik, mencegah kepada kemungkaran, itulah cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensucikan kita. Maka saudara-saudaraku, ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan perintah ataupun larangan, ya Allah, sudah habis waktunya, jam 5:54. Maka hakikat itu kita sedang disucikan oleh baginda Rasul. Nah, terakhir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan Alkitab, ya. Ya, artinya apa? Yu'allim di sini artinya menjelaskan. Setelah dibacakan, dijelaskan ini loh maksudnya, ya, ini kaitannya dan sebagainya. Oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, demi Allah tidak ada satupun yang tertinggal dari apa yang pernah diterima oleh baginda Rasulullah dari Allah kecuali disampaikan kepada kita. Bahkan sahabat ulama mengatakan dengan ungkapan yang viral sekali di buku-buku itu, lailuha kanahari, ya. Malam itu seperti siang itu. Artinya malam itu yang gelap, ya. Setelah Rasulullah menyampaikan tugasnya kepada kita, malam itu seperti terasa siang, ya gitu. Artinya jelas semuanya. Maka apalagi alasan bagi kita untuk mencari panduan, mencari petunjuk, mencari contoh ibadah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah memberitahukan kita dengan jelas. Oleh karena itu Allah tutup kalimat ini, ayat ini dengan ayat yang menggugah kita, bertanya lagi kepada kita dengan kalimat wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang ketika sebelum Rasulullah diutus mereka berada dalam dolal, nggak tahu apa-apa, sesat. Pertanyaannya kita yang berada di akhir zaman, akankah setelah Rasulullah hadir lalu kita kembali lagi kepada kesesatan karena tidak mau mengikuti atau meragukan atau mengambil contoh yang lain gitu ya, dan meninggalkan contoh yang sudah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Akankah kita kembali lagi ke dolal? Akankah kita kembali kepada kesesatan? Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari ketika kita bingung, kita bingung bagaimana kita berislam, bagaimana kita beriman, maka mari kita kembali kepada
apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Setidak-tidaknya kita punya tolak ukur dalam menerima. Ketika kita tidak bisa berpendapat, ketika kita mungkin tidak bisa berijtihad, udah ukur orang yang berijtihad itu dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia ucapkan itu semuanya adalah ucapan nukilan dari Rasulullah, maka kita ikutin. Tapi kalau ucapan dia adalah hasil pendapat dia sendiri, nah itu kan dia sebaiknya kita kritisi. Tapi kalau dia mengucapkan hanya menukilkan dari perkataan Rasulullah tanpa dia ubah, tanpa dia kurangi, maka mungkin itu lebih layak untuk kita ikuti seperti itu. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tersilap, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengizinkan kita untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW di akhir